Halo semuanya, selamat siang untuk anak 10 IS. Jadi kita kembali belajar dalam mata pelajaran sosiologi pada pertemuan di minggu ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi pengabaian nilai luhur Pancasila. Berbicara tentang materi pengabaian nilai luhur Pancasila, kita melihat dulu ulasan sedikit tentang materi ini. Jadi berbicara tentang hal ini, kita ketahui bahwasanya salah satu dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila juga merupakan sejatinya harus selalu ada dan menyertai perjalanan maupun pergulatan hidup bangsa Indonesia. Karena Pancasila ini merupakan hal yang paling utama juga dalam kehidupan negara kita. Karena Pancasila merupakan dasar dan ideologi dari negara kita. Tetapi di sini dikatakan realitas atau kenyataan justru itu menunjukkan bahwasanya Pancasila itu makin diabaikan dan dilupakan. Jadi ini menjadi masalah juga di sini. Dan kita akan melihat apa akibatnya apabila hal tersebut diabaikan. Jadi akan terjadi berbagai macam masalah yang rumit yang akan silih berganti mendera negara kita. Jadi artinya kita akan melihat mengapa yang namanya Pancasila ini diabaikan. Kita berbicara terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa dulu. Jadi di sini adalah sila yang menggambarkan adanya sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda. Jadi artinya sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengajarkan bahwasanya setiap orang yang memiliki agama di Indonesia itu harus saling menghormati. Tetapi realitanya sayangnya di sini beragam kasus pelanggaran, penghambatan dan intoleransi maksudnya masih saja terjadi hingga mengancam kebebasan beragama yang menjadi pilar utama terwujudnya kerukunan umat beragama. Jadi artinya ada berbagai macam konflik yang terjadi yang melibatkan antar agama di Indonesia. Dan ini merupakan hal yang harus diperbaiki. Sementara kita beralih pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ataupun sila yang kedua ini juga dikatakan terabaikan. Karena nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi, kini itu dikatakan bagai jauh panggang dari api. Jadi artinya seperti apa? Sangat banyak kekerasan demi kekerasan terus terjadi di negara kita. Bahkan intensitasnya pun cenderung menunjukkan peningkatan. Jadi artinya setiap orang tidak saling memanusiakan manusia. Sudah sangat terjadi konflik dan tidak saling menghargai. Sila Persatuan Indonesia di sini juga yang menuntut kita setiap warga negara agar mampu menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa serta negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan juga nyaris terlupakan. Karena pada umumnya orang sudah lebih ego atau sudah lebih mementingkan kelompoknya atau bahkan dirinya sendiri, di mana letupan konflik akibat ego primordial seperti mementingkan ras, suku, agama, dan golongannya ini telah menyemai benih-benih perpecahan di segala penjuru Indonesia. Tadi berbicara tentang sila ketuhanan yang Maha Esa fokus kepada agama, sedangkan pada persatuan Indonesia ini suku, ras, dan antar golongan juga sudah dilibatkan untuk mengalami perpecahan di dalamnya. Dan sementara itu, keharusan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, sebagaimana diamanatkan oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pada sila yang keempat, ini juga semakin jarang dipraktekkan oleh banyak pihak. Karena ada orang mengambil atau membuat keputusan secara sepihak tanpa melakukan diskusi atau melibatkan banyak orang dulu di dalamnya. Dan hal tersebut merupakan menyalahi dari sila yang keempat tersebut. Kita beralih pada cita-cita luhur untuk mewujudkan kemajuan merata dan berkeadilan yang identik dengan yang namanya sila kelima,
yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga berulang kali tercemari oleh pemerasan, pemborosan, dan gaya hidup mewah. Jadi artinya orang sudah lebih hedonis atau lebih memilih gaya hidup mewah tanpa melihat apa yang lebih bermanfaat, yang lebih utama dalam dirinya. Baik, sekian penjelasan Bapak tentang uraian-uraian mengenai pengabaian nilai luhur Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Adapun pertanyaan, kita akan kembali lagi pada forum diskusi kita.